Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda edisi 21 Juni 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Brigpol Intan Anansih, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Tim Tarsius Presisi Polres Bitung mendapatkan laporan dari warga adanya kasus pengeroyokan di Kompleks Perumahan Girian, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Tim langsung bergegas ke lokasi. Jelang Hari Bayangkara ke-79, Polres Pekalongan melaksanakan anjang sana dan penyerahan bantuan sosial kepada Purnawirawan Polri dan Warakaburi. Polres Magelang Kota melaksanakan kegiatan bakti religi, membersihkan tempat-tempat ibadah di Kota Magelang pada Jumat 13 Juni 2025. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-79 tingkat Polres Magelang Kota. Di informasi pertama, pemirsa, tim Tarsius Presisi Polres Bitung mendapatkan laporan dari warga adanya kasus pengeroyokan di Kompleks Perumahan Girian, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Tim langsung bergegas ke lokasi. Dari laporan warga, ada beberapa orang yang terlibat dalam kasus pengeroyokan. Hal ini mengakibatkan terjadinya beberapa kerusakan di lokasi. Sesampainya di lokasi, tim Tarsius Presisi Polres Bitung langsung melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Dari hasil keterangan saksi, pelaku masih dalam pengaruh minuman keras. Hingga akhirnya tim Tarsius Presisi Polres Bitung membawa pelaku ke kantor Polres Bitung. Sebelumnya, tim Tarsius Presisi Polres Bitung sering melakukan patroli jam malam untuk menjaga ketertiban masyarakat. Tujuannya untuk mencegah pemuda bawa senjata tajam. Laporan dari security Rumah Sakit Budi Mulia, ada bawa orang sakit, mana tahu bagaimana, orang coba kuku-kuku dalam rumah sakit, sedangkan itu kan for pelayanan banyak orang, for masyarakat. Ini cuma datang teman-teman urusan. Alhasil petugas rumah sakit yang bagian lapangan gitu, dorong pukul, dorong melendong, kan gila DP nama. Polres Bitung mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan melaporkan jika mengetahui adanya kegiatan yang mencurigakan atau premanisme di lingkungan sekitar. Polres Bitung berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dari Humas Polres Bitung melaporkan untuk Polri TV. Aparat Reserse Kriminal Polsek Metro Tanah Abang berhasil menangkap 1 dari 2 pelaku penjambretan yang nekat merampas ponsel seorang pengunjung Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat saat tengah jogging. Meski pengejaran terhadap rekan pelaku telah dilakukan hingga ke rusun di kawasan Cakung, Jakarta Timur, sayangnya petugas hanya mendapati sepeda motor pelaku yang telah ditutupi stiker. Baju yang kamu pakai waktu itu mana? Hah? Apa? Rumah TJ. Pakai TJ. TJ di mana? Sendal kamu yang putih mana? Andre, yang merupakan 1 dari 2 pelaku jambret ini, tak berkutik saat ditangkap petugas Reskrim Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat. Penangkapan dilakukan di sebuah minimarket di Jalan Sukapura, Jakarta Utara. Dari keterangan Andre, petugas langsung melakukan pengejaran terhadap TJ, rekan pelaku, di tempat tinggalnya di sebuah rumah susun di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Dari parkiran rusun, petugas mendapati sepeda motor matic milik pelaku yang telah ditutupi stiker. Sepeda motor yang dipakai saat menjambret itu sengaja ditutupi stiker berwarna hijau untuk menghilangkan jejak. Sayangnya, TJ diduga telah kabur saat mengetahui kedatangan polisi. Andre mengaku telah belasan kali menjambret bersama TJ, mulai dari kawasan Bekasi, Jakarta Timur hingga Jakarta Pusat. Ini motor pelaku? Pelakunya nih bang.
Aksinya kali ini menjadi perhatian petugas lantaran menjamret ponsel milik seorang pengunjung di Gelora Bung Karno yang tengah berolahraga pagi. Korban tak menyangka jika telepon genggam yang baru saja dikeluarkan dari saku celana langsung raib dirampas kedua pelaku. Ini pengakuan dari pelakunya. Ini benar motor lu yang dibuat kejahatan buat jamret. Jawab, jangan iya. Benar Pak. Benar Pak. Benar. Ini motor yang dibuat jamret Pak. Jamret. Oh iya, jadi saya awalnya lagi jogging pagi, sekitar jam 6-an. Ya sekitar jam 6-an pagi saya lagi jogging. Tiba-tiba pasangan saya, dia larinya agak jauh nih dari posisi saya. Beliau kontak saya, pas mau kontak saya angkat telepon saya, baru ngomong halo, tiba-tiba ditarik HP saya dari belakang motor. Pelakunya 2 orang. Kebetulan salah satu pelaku juga sudah ketangkap, tinggal kita kejar satu lagi pelakunya yang masih belum tertangkap ya sampai dengan hari ini. Sebagai warga Jakarta, saya cukup was-was dengan situasi. Ini pagi hari loh Mas, gitu. Kalau malam mungkin kejadian malam hari mungkin masih mungkin terjadi lah seperti itu. Ini pagi hari kok bisa sampai terjadi pencopetan seperti ini. Hingga kini polisi masih melakukan pengejaran terhadap TJ serta penadah ponsel curian yang telah dikantongi identitasnya. Akibat perbuatannya, Andre terancam pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Polres Metro Jakarta Pusat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, TNI Polri kembali berduka. Salah satu putra terbaik bangsa, seorang anggota TNI dari Kodim 1715 Yahukimo, Serka Segar Mulyana telah dinyatakan gugur akibat dibunuh yang diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata KKB Elkius Kobak. Korban yang gugur saat melaksanakan tugas mengantarkan obat kepada rekannya. Kepada seluruh masyarakat Indonesia dan rekan-rekan media, berikut kami sampaikan informasi terkait anggota Kodim 1715 Yahukimo yang telah gugur dan 2 warga sipil telah menjadi korban kekerasan yang diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata. Kami dari Satgas Operasi Damai Karten turut berbelasungkawa atas gugurnya anggota TNI dari Kodim 1715 Yahukimo atas nama Serka Segar Mulyana dalam insiden penyerangan yang diduga kuat dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata pimpinan Elkius Kobak. Kejadian tersebut terjadi di distrik DKI Kabupaten Yahukimo pada Senin pagi 16 Juni 2025 saat almarhum sedang melaksanakan tugas mengambil obat untuk rekannya dari RSUD DKI. Saat ini korban telah dievakuasi ke Jayapura. Tim Gabungan Operasi Damai Karten bersama aparat TNI telah bergerak cepat melakukan olah TKP, evakuasi korban, dan penyelidikan intensif di lapangan serta pengejaran terhadap para pelaku. Tidak hanya menyasar aparat, di hari itu juga kelompok yang sama diduga terlibat dalam pembunuhan terhadap 2 warga sipil di Kampung Samboja sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Timur. Kedua korban merupakan warga sipil yakni Udin asal Sindrap, Makassar, meninggal dunia dengan luka bacok. Edi asal Banyuwangi dalam kondisi kritis dengan 2 anak panah tertancap di kepala serta luka bacok di pipi dan kepala. Kami mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang namun waspada. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kami mohon doa restu dari seluruh pemirsa sekalian agar peristiwa ini cepat terungkap dan pelaku cepat tertangkap. Direktorat Tindak Pidana Siber Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus penipuan online, di mana dari pengungkapan ini polisi berhasil menggagalkan transaksi bernilai 36 miliar rupiah. Hasil pengungkapan kasus ini diumumkan dalam konferensi pers yang digelar di Polda Metro Jaya pada Selasa 17 Juni 2025.
Konferensi pers dipimpin langsung oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi, didampingi Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya AKBP Reonal Simanjuntak bersama jajaran personel Direktorat Tindak Pidana Siber. Direktorat Tindak Pidana Siber Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus penipuan online, di mana dari pengungkapan ini polisi berhasil menggagalkan transaksi bernilai 36 miliar rupiah. Hasil pengungkapan kasus ini diumumkan dalam konferensi pers yang digelar Polda Metro Jaya Selasa 17 Juni 2025. Konferensi pers dipimpin langsung oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi, didampingi Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya AKBP Reonal Simanjuntak bersama jajaran personel Direktorat Tindak Pidana Siber. Kasus ini berawal ketika ada dua PT yang berinisial PTS dan juga PTJ sedang melaksanakan transaksi ataupun bisnis yang biasa mereka lakukan, di mana ketika ada momen ketika email dari PTS tersendiri itu diretas oleh pelaku agar bisa melakukan ataupun mengarahkan PTJ untuk mentransfer uang dengan nominal sebesar 2 juta US dollar atau kalau dirupiahkan itu sekitar 36 miliar rupiah kepada PTS dengan alasan untuk melakukan biaya atau membayar bunga yang akan diambil ataupun dikenakan kepada PTJ. Setelah melakukan transfer, PTJ langsung melakukan konfirmasi via telepon ke petinggi dari PTS, dan ketika sudah melakukan konfirmasi dan juga sudah mentransfer uang senilai 36 miliar rupiah tersebut, PTS langsung menolak ataupun juga memberikan konfirmasi bahwa PTS sendiri tidak menerima ataupun mengarahkan PTJ untuk melakukan transfer sebesar 36 miliar rupiah ke rekening yang sudah dituju. Selain itu, tidak pakai lama lagi PTJ langsung melakukan pelaporan ke Polda Metro Jaya dan tidak butuh waktu lama juga bahwa Polda Metro Jaya langsung mengamankan 2 orang tersangka yang menjadi dalang dari kasus penipuan bernama Business Email Compromise ini, di mana 2 tersangka tersebut berinisial OIO dan juga OCJ, yang mana 2 tersangka tersebut merupakan warga negara Nigeria yang tinggal di Indonesia, di mana kedua peran dari tersangka tersebut antara lain dari tersangka OIO sendiri berperan sebagai eksekutor utama yang mengatur alur dana serta mencairkan uang hasil penipuan. Ia juga membuka rekening palsu dan menggunakan identitas yang diduga dipalsukan. Selain itu, ada tersangka OCJ yang membantu menyiapkan sarana pendukung kejahatan, termasuk pembuatan dokumen, pembukaan rekening atas nama perusahaan fiktif, seperti halnya yang sudah dilakukan dengan nama perusahaan Sarana Multi Project. Selain itu juga perlu diketahui bahwa tersangka berinisial OCJ ini juga masih dalam DPO atau daftar pencarian orang dari Ditres Siber Polda Metro Jaya. Selain itu juga dari hasil penyelidikan lebih lanjut, terdapat beberapa barang bukti yang sudah berhasil diamankan oleh petugas, antara lain 4 unit smartphone, 1 laptop, kartu identitas dan juga izin tinggal dari kedua tersangka yang sebelumnya tinggal di Nigeria dan mendapatkan izin menetap di Indonesia. Selain itu juga ada berbagai dokumen pendukung yang digunakan untuk memuluskan aksi penipuan yang sudah dilakukan oleh kedua tersangka asal Nigeria tersebut. Kedua tersangka dijerat dengan pasal berlapis dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE dengan ancaman pidana hukuman hingga 18 sampai 12 tahun penjara. Pengungkapan ini menjadi peringatan penting terutama para pelaku bisnis online. Polda Metro Jaya juga mengimbau kepada masyarakat untuk waspada saat melakukan transaksi online di berbagai platform, termasuk di media sosial dan kanal e-commerce. Polisi juga meminta masyarakat untuk melapor jika mengalami atau mengetahui adanya hal mencurigakan dari platform tertentu, bisa melalui layanan call center 110 atau langsung datang ke kantor polisi terdekat. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Rizky Firmansyah, Polri TV.
Seorang wanita terduga penadah ponsel hasil jambret terlibat aksi adu mulut saat akan diamankan petugas Reskrim Polsek Metro Tanah Abang. Di rumahnya di kontrakan kawasan Galur, Johar Baru, Jakarta Pusat malam tadi. Meski membantah telah membeli ponsel hasil kejahatan, namun polisi tetap membawa paksa wanita tersebut untuk dimintai keterangan. Sebuah rumah kontrakan sempit di pemukiman padat penduduk Galur, Johar Baru, Jakarta Pusat didatangi petugas Reskrim Polsek Metro Tanah Abang. Sasarannya adalah Dewe, seorang wanita yang diduga menjadi penadah ponsel hasil jambret. Kedatangan petugas langsung disambut penolakan oleh Dewe hingga aksi adu mulut pun terjadi. Petugas yang tak kehilangan akal langsung menghadirkan Andre, pelaku jambret yang telah tertangkap dan mengaku menjual ponsel hasil rampasannya kepada Dewi. Meski berkali-kali membantah menjadi penadah, namun petugas tetap membawa paksa Dewi dan menggeledah rumah kontrakannya. Penangkapan Dewi merupakan pengembangan dari kasus penangkapan Andre, pelaku jambret yang beraksi di sekitaran GBK Sudirman, Jakarta Pusat beberapa hari lalu. Korbannya adalah seorang pemuda yang tengah jogging pagi hari bersama kekasihnya, di mana ponsel seharga 13 juta rupiah raib dirampas pelaku dan rekannya. Oleh kedua pelaku, ponsel rampasan tersebut kemudian dijual kepada Dewi sebesar 3, juta rupiah. Berawal dari korban melakukan olahraga pagi di Jalan Sudirman jogging, korban dijambret oleh pelaku. Kemudian baru kita dapat informasi dan identifikasi pelaku dengan keterangan-keterangan yang diberikan oleh korban. Kita dapat ungkap kemarin di Jalan Sukapura, Jakarta Utara, kita mengamankan pelaku. Pelakunya yang kita amankan itu 2, termasuk di situ penadah yang menerima handphone tersebut dari daerah Kelurahan Galur, Jakarta Pusat. Berdasarkan keterangan yang bersangkutan, sudah ada sekitar 11 TKP yang dilakukan, termasuk beberapa TKP di Jakarta Timur, Jakarta Barat. Pelaku ini sudah berprofesi melakukan jambret di beberapa tempat. Kemudian dia mantan daripada residivis juga, dia baru keluar dari lapas. Korban yang dihadirkan ke Polsek Tanah Abang pun memastikan jika Andre merupakan pelaku penjambretan dari tato di bagian kaki dan kumis tebalnya. Hingga kini polisi masih melakukan pengejaran terhadap TJ, rekan Andre yang masih buron. Dari Humas Polres Metro Jakarta Pusat melaporkan untuk Polri TV. Suasana Bandara Aminggaru Ilaga kembali diwarnai gangguan keamanan. Pada Rabu pagi 18 Juni 2025, terdengar 2 kali letusan senjata api yang diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata KKB Omukia, pimpinan Jeki Murib dari arah hutan di sekitar area Bandara Aminggaru, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak. Telah terjadi aksi penyerangan kembali yang diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata wilayah Gome. Mereka melakukan 2 kali aksi penembakan di landas pacu serta apron Bandara Aminggaru Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Sekitar pukul 7.30 dan 10.30 waktu Indonesia Timur. Kelompok KKB tersebut melakukan penembakan dari titik buta atau melalui hutan-hutan yang ada di sekitaran Bandara Aminggaru Ilaga. Dari hasil pemantauan via drone terdeteksi keberadaan 3 orang kelompok kriminal bersenjata yang membawa senjata laras panjang jenis M16, AK-47 dan 1 senjata api pendek. Tidak ada korban jiwa dan kerugian material atas penyerangan yang diduga dilakukan oleh kelompok KKB wilayah Gome tersebut. Namun, aparat gabungan Satgas Ops Damai Karten dan TNI langsung merespon cepat penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku yang dilakukan di sekitar lokasi kejadian. Pada pukul 11.00 waktu Indonesia Timur,
Bandara Aminggaru Ilaga telah kembali beroperasi seperti biasa. Kami akan terus melakukan penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata yang mengganggu stabilitas di tanah Papua. Aparat menghimbau masyarakat agar tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan bila menemukan aktivitas yang mencurigakan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Pemirsa, Presisi Pagi akan segera kembali, tetaplah bersama kami.